Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya ya kepada kita semua sehingga di malam yang semoga Allah berkahi ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul di majlis ilmu ya, yaitu salah satunya membahas atau mengkaji kajian kitab tajwid atau mengkaji kitab buku tajwid. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah di pertemuan kita terakhir kita telah membahas alif-alif yang dibaca ya ketika waqaf dan gugur atau tidak dibaca ketika wasol. Itu setiap alif yang akhwat lihat di mushaf ada tandanya ya, ada tanda bulatan sifar mustatil atau bulatan lonjong. Dan kemarin kita sudah bahas alif-alif tersebut ada pada, ayo ada yang masih ingat berapa kata? Ada tuh 7 ya. Dan kita juga sudah bahas ada juga loh alif yang di atasnya ada bulatan kecil tapi dia nggak lonjong. Disebut dalam bahasa Arab sifar mustadir. Jadi alif itu hukumnya beda nih dengan yang lonjong. Kalau alif di atasnya ada bulatan sempurna, maka alif tersebut tidak dibaca waqaf ataupun wasol. Jadi anggap aja nggak ada gitu ya. Ya lewatin aja. Kemudian ingat alasannya karena memang ada beberapa tulisan dalam mushaf, tulisan Rasul dalam mushaf itu berbeda penulisannya dengan tulisan dalam kitab-kitab bahasa Arab biasa. Dan ini ada ilmu tersendiri namanya ilmu Rasm ya, dan bukunya juga tersendiri. Kalau yang di tajwid itu cukup mempelajari cara bacanya aja gitu ya. Oke, kemudian kemarin juga sempat kita Ana pernah bilang nggak ya yang halaman 43 yang alif lam mim bertemu dengan Allahu pada pembuka surah Ali Imran. Jadi ketika diwasolkan alif lam mim ya si mim kan diakhiri dengan mim sukun. Mim sukun bertemu dengan lafaz jalalah Allahu. Ternyata ketika diwasolkan mim sukunnya diberikan harokat fathah ya, bukan dhammah atau bahkan bukankah kasroh. Nah, alasannya salah satu hikmahnya adalah karena untuk mim yang diberikan fathah agar menjaga lafaz Allah baik ketika kita mewasolkan ya dari huruf muqatta'ah ke Allahu atau bahkan mensendirikannya memulai atau ibtida dari kata Allahu itu tetap tebal lafaz jalalah di lam pada lafaz jalalah di kata Allahnya gitu. Kenapa nggak kasroh? Karena kalau kasroh membuat lam pada lafaz jalalah tipis. Nah, terus satu lagi nih, kenapa tidak dhammah? Karena harokat dhammah itu diperuntukkan untuk mim yang mengandung jamak gitu ya. Nah, apa itu mim jamak? Mim jamak itu adalah huruf mim yang menandakan bahwa kata tersebut ya itu mengandung makna jamak lebih dari 2, 3 ke atas. Nah, sedangkan pada alif lam mim ini bukan mim jamak ya, tapi mim sukun yang terdapat pada huruf hijaiyah mim saja. Nah, itulah alasan kenapa tidak diberikan harokat dhammah. Baik. Nah, berarti langsung saja itu penjelasannya. Nah, hari ini kita akan membahas tanbihat hamah tata'allaqu bit tilawah, yaitu peringatan-peringatan penting yang harus kita ketahui nih yang berkaitan dengan pembacaan Al-Quran kita. Menurut riwayat Hafiz an Asim Jarur Syatibiyah, karena di buku Al-Mudzakkirah fi Tajwid itu membahas riwayat Hafiz ya. Kita tidak sedang membicarakan riwayat yang lain.
seperti misalnya riwayat Warsh ataupun yang lainnya, riwayat Qalun, riwayat Ibnu Katsir, itu beda buku. Dan sepertinya kita fokus dulu aja dari riwayat Hafiz. Karena yang namanya Al-Mudzakkirah fit Tajwid itu ringkasan ya sebenarnya. Jadi ya ringkasan atau poin-poin inti lah yang tidak luas. Beda dengan buku syarah atau buku qiraat yang membahas eh, dengan panjang lebar terkait riwayat-riwayat tersebut ya, selain riwayat Hafiz. Nah, kemudian intinya terakhir kita sampai halaman 47 ya, akhwat. Itu hadfu harfil mad liltiqa'i sakinain. Menghapus huruf mad ya bertemu ketika adanya dua sukun yang bertemu. Jadi huruf mad itu nggak dibaca ya. Contohnya tadi bisa dilihat di buku wal muqimis shalah, ada wal muqimi, sukun pertama itu pada huruf matnya, terus yang sukun kedua pada alif lamnya ya. Maka hadfu harfil mat, huruf matnya tidak dibaca. Langsung aja masuk ke huruf berikutnya. Kalau di sini alif lam sukun bertemu sod asyamsiyah, maka ya sudah lamnya tidak dibaca, langsung lagi ke sod. Wal muqimis shalah. Begitu pula dengan bawah-bawahnya ya. Baik. Nah, kemudian ketika Anda lihat di kajian yang telah kita laksanakan, ternyata kita sudah belajar bab makhorijul huruf, kemudian kita juga sudah belajar bab sifatul huruf, kemudian kita juga sudah belajar tentang hamzah wasol, dan lain-lain. Sampai akhirnya, bahkan sampai hukum mad, mad tabi'i dan mad far'i kita juga sudah belajar ya. Jadi langsung aja kita masuk ke yang terakhir-terakhir nih. Pas Anda lihat ternyata kajian kitab tajwid eh, sudah dilaksanakan dari tahun 2020 atau 2021 gitu. Masya Allah ya, lama juga. Sekarang 2025. Siapa yang masih, atau bukan masih, siapa yang ikut dari 2020 atau 2021? Tuh, Masya Allah. Semoga Allah istiqomahkan ya, dan berkahi ilmunya, serta ilmu kita semua. Jadi ini adalah bab-bab pembahasan terakhir buku ini, karena rukun-rukun ilmu tajwid itu sudah dipelajari dari bab makhraj, kemudian sifat huruf, kemudian hukum-hukum yang berkaitan dengan pertemuan antara satu huruf dengan huruf lainnya, gitu ya. Sampailah kita ke pembahasan terakhir ini, itu tanbihat hammah tata'allaqu bittilawah. Terus nanti bisa akhwat lihat di daftar isi, setelahnya kita akan membahas sedikit tentang wakaf ibtida. Kira-kira ini jenis wakaf ibtida yang mana? Kemudian boleh nggak wakaf di sini atau ibtida di sini? Itu nanti di akhir. Jadi semoga Allah mudahkan kita untuk menyelesaikan kajian kitab ini ya, biar kita bisa masuk ke buku lain atau pembahasan di materi disiplin ilmu yang lain. Semoga Allah taufikkan dan Allah bantu. Amin. Oke, langsung saja kita lihat di tanbihat hammah tata'allaqu bittilawah. Nah, sekali lagi artinya peringatan-peringatan yang penting kita ketahui atau harus kita ketahui yang berkaitan dengan tilawah atau membaca Al-Qur'an. Atau biasanya kalau di kitab-kitab di Indonesia disebutnya dengan ayat-ayat gharibah, ayat-ayat yang asing. Sebenarnya kalau dalam kitab tajwid bahasa Arab sebutnya tidak ayat gharibah ya. Hanya kitab Indonesia aja yang bilang itu ayat gharibah. Karena namanya huruf atau ayat Al-Quran itu sebenarnya nggak ada yang asing gitu ya. Ya palingnya ini aja, ayat-ayat yang perlu diperhatikan bacaannya. Jadi tidak perlu dibilang ayat-ayat yang asing atau aneh. Gharib itu kan artinya asing atau aneh. Tapi mungkin ada hikmahnya kali ya, ulama Indonesia itu bilang ayat gharibah karena biar para santrinya tuh naruh perhatian, maksudnya apa tuh ayat-ayat asing gitu kali ya. Nah, kemudian akhirnya mempelajari cara baca ayat-ayat tersebut, gitu ya. Tapi ala kulli hal, intinya kita akan membahas ayat-ayat yang harus kita perhatikan nih bacaannya.
dan harus kita ketahui juga cara baca gimana gitu ya. Oke, apa saja itu? Yang pertama adalah at-tanbihul awal, peringatan pertama yang yaitu kata ya besutu dan basṭah. Tuktabani biswad wa tuqra'ani bisin. Nah, jadi pada dua kata ini ya besutu dan basṭah dalam Al-Qur'an, maaf atau dalam mushaf ya, itu tertulis dengan huruf shad. Tuktabani biswad. Tertulis dalam mushaf dengan huruf shad. Tapi ternyata dibacanya bukan shad, bacanya dengan huruf huruf sin. Nah, karena riwayat Hafs itu membaca kata ini dengan huruf sin, makanya di mushaf akhwat semua, di mushaf kita semua ada tulisan huruf sinnya agar kita nggak salah baca gitu. Kak Akhwat kalau punya mushaf dengan riwayat lain yang membaca kata ini dengan huruf shad pasti nggak ada huruf sinnya gitu ya. Jadi ternyata mushaf itu banyak ya. Maksudnya mushaf dengan riwayat masing-masing itu ada. Gitu. Tapi yang kita pegang riwayat mushaf riwayat Hafs karena memang mayoritas umat muslim di dunia itu membaca dengan riwayat Hafs gitu ya. Baik, ya sudah. Jadi bacanya bukan waya besu, bukan su, tapi su tipis. Dan misalnya yang pertama bisa akhwat lihat di catatan suratul Baqarah. Di sini ada letak atau lokasi kata tersebut berada di kata waya besutu itu ada di suratul Baqarah ayat 245. Sama seperti di wazadakum fil khalqi bastoh. Baca bukan bas, tapi bas. Ingat, bacalah sin atasnya. Lihat di nomor 2 ada di surah Al-A'raf ayat 69. Kemudian ada juga di kata al-musaytirun itu ya tuktab bisad wa tuqra bisini wasad. Nah, kalau huruf sinnya di bawah gitu ya, maka kita bisa membacanya dengan sad dan sin. Yang pertama di al-musaytirun, terus yang kedua bisa dengan sad al-musaytirun. Ada di ayat 37 surah At-Tur. Nah, kemudian keadaan huruf shad yang ketiga, sini Anda tambahin angka kali ya. Yang pertama adalah keadaan huruf shad yang di atasnya ada huruf sin, maka kita baca dengan huruf sin. Dan keadaan yang kedua, huruf shad yang di bawahnya ada huruf sin, maka bacalah dengan shad dan sin, boleh keduanya, gitu ya, boleh keduanya. Jadi ya pilih salah satu juga nggak apa-apa, nggak harus dua-duanya. Biasa kalau dibaca keduanya itu kalau kita lagi talaki sama guru. Tapi kalau kita bacaan sehari-hari sendiri, ya kita bisa pilih salah satunya, nggak harus dua-duanya. Oke, kemudian yang ketiga, keadaan huruf shad yang sendirian. Ya sudah, kalau shadnya sendirian baca dengan huruf shad aja, gitu ya. Contohnya di suratul Ghasyiyah ayat 22. Bimusayyitir, gitu ya. Bisa coba kita, ada yang mau baca hari ini? Ya sudah, kalau ada yang mau baca, boleh angkat tangan ya. Nanti bisa kita buka ayat. Nah, jadi kita lanjut dulu mungkin ya. Itu di at-tanbihus tsani, peringatan yang kedua, yajuzu dhammud dhad wa fathuha fi hadhihi al-ayah min suratir Rum. Maksud untuk peringatan yang kedua, dibolehkannya membaca huruf dhad dengan harokat dhammah dan fathah pada kata dha'fin dan dha'fan pada surah Ar-Rum ayat 54. Nah, ini kepotong ya ayatnya. Ada di halaman 80 dan ada di halaman 81. Nah, tapi di dalam mushaf itu tertulisnya dengan fathah. Nah, karena akhwat semuanya sudah tahu bahwa di Quran surat Ar-Rum ayat 54 ternyata huruf dotnya pada kata dha'fin dha'fan itu bisa dibaca dengan dhammah,
Makanya sudah, gak apa-apa sekali-kali kita bacanya dengan dhammah. Paham? Kenapa boleh juga dibaca dengan harokat dhammah? Ya, karena ada riwayat yang sampai kepada kita membaca dengan dhammah. Tentunya masih riwayat Hafs Jalur Syatibiyah ya. Hanya saja yang paling sering dibaca yang fathah nih. Dan di dalam mushaf tertulisnya juga dengan fathah. Maka makin banyak lagi orang yang membaca dengan fathah. Nah, tapi kalau kita sudah tahu ada riwayat yang membaca dengan dhammah dan itu sahih, kenapa enggak kita baca sekali-kali dengan dhammah? Hitung-hitung untuk menambah catatan amal kita ya. Bahwa kita sudah mengetahui ilmunya terus kita amalkan lagi. Semoga Allah berkahi kan gitu ya. Karena ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang diamalkan. Baik. Nah, ini karena sepotong-sepotong gini mungkin bisa dibuka mushafnya ya. Ar-Rum ayat 54. Baik. Coba Anda lihat apakah ada yang mau baca? Oh, ada nih Ibu Adesti ya. Ahlan Ibu. Na'am Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Berarti langsung kita baca surat Ar-Rumnya ya? Siap? Baik Ustazah, ada izin buka dulu sebentar mushafnya. Boleh. Ayat berapa Ustazah? Fon? Ayat 54 Ibu. Ibu sehat? Oh Kok baik. kayak pilek? Iya Ustazah, qadarullah. Hidungnya memang agak tersumbat qadarullah. Syafakillah Ibu. Iya, Insya amin. Allah. Baik. Ya sudah, bismillah. Kita mulai Ayat dari 54. istiadah ya. Nah, 54 ya Ustazah ya. Betul. Coba Istiadah basmalah atau istiadah saja Ustazah? sebentar. Atau mungkin Ana sambil Ibu buka, Ana izin share juga mungkin ya. Baik, baik Ustazah. Fadhali Ustazah. Eh, atau nggak usah deh Bu, dari buku aja. Insya Allah mewakili ya. Nah, alhamdulillah sudah terbuka kok Ustazah. Baik. Dari basmalah juga boleh dengan basmalah. Mm-mm. Nah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mhm. Bismillahirrahmanirrahim. Mhm. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fan. Agak ngos-ngos Ustaz. Baik, minimal sampai kuah ya. Ustaz ya. Iya, Sampai mana Ustaz? Summa. minimal sampai kuah. Bisa? Iya, nah. Oh, La baik, coba. haula. Nah, dicoba Ustaz. Iya. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Ahsan. Mhm. Dari summa Ustaz ya? Iya, langsung boleh. Tsumma ja'ala. Mhm. Nah, thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah. Mhm. Yakhluqu ma yasha' wa huwal alimul qadir. Ahsanti. Insyaallah. Sok, ibu baca dengan dhammah. Mhm. Baik, Sada. Mhm. Allahul ladzi khalaqakum min apa Sada? Mhm. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة Mhm. يخلق ما يشاء وهو العليم القدير.
Iya, Masya Allah. Barakallahu fi Ibu. Tilawah mumtazah. Taufik, Mm-mm. Ustazah, Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Barakallah. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan atas kesempatannya Ustazah. Masya Allah. Amin, Barakallahu Ibu. fiik, Ustazati. Masya Wa Allah. iyyakum, Ibu. Wa fikum barakallah. Waalaikumsalam ya Alhamdulillah. Ustazah. Iya, Bu. Amin. Alhamdulillah. Sudah bagus ya. Nah, itu adalah contoh bacaan yang betul ya. Dan contoh bacaan dari ayat 54 surah Ar-Rum dibaca dengan fathah dan dhammah. Baik, berarti lanjut ya ke at-tanbihus salis atau peringatan yang ketiga. Yuqafu ala ya'i kalimatin atani fil ayah fama atani Allah. Yaitu membaca waqaf ya pada huruf ya di kata ataniya di ayat 36 surah An-Naml, yaitu pada kata ataniya di fama atani Allah. Bisa. Kemudian biisbatil ya wa isqatiha. Nah, kita teh bisa membaca waqaf pada huruf ya di kata ataniya dengan yang pertama isbatul ya, yaitu menetapkan huruf ya. Kalau menetapkan huruf ya, berarti huruf ya-nya kan huruf terakhir ya. Terus kita sukunin, berarti menjadi atani matobi'i. Ya, si ya sukunnya dibaca dua harokat. Ya Allah. Kemudian yang kedua adalah isqat atau menggugurkan atau menghilangkan ya-nya. Nah, coba lihat di sini. Kalau ya-nya dihilangkan, maka huruf terakhir adalah huruf nun. Maka ketika kita wakaf pada kata ini, terjadi mad arid sukun. Ada alif yang sebelumnya fathah, huruf mad bertemu dengan huruf nun kasroh yang diwakafkan karena yang disukunkan karena wakaf. Apa? Iya. Nah, maka bacanya atan gitu ya. Mad arid sukun bisa kita baca 4 harokat. Atan. Baik. Kemudian di sini disebutkan waktu wasal bi isbatil ya il maftuhah, dan ketika wasal diisbatkan atau ditetapkan huruf ya yang fathahnya. Jadi isqat itu hanya terjadi ketika kita wakaf. Wakaf itu artinya berhenti ya. Jadi ketika kita berhenti pada kata atania bisa bacanya atani atau atan. Tapi kalau wasal tidak ada yang menghilangkan ya-nya. Ya-nya tetap dibaca dengan harokat fathah. Iya. Maka bacanya atani Allah. Baik. Kemudian ini lanjut nih, masih di peringatan yang ketiga. Coba kita tunda dulu ya. Latihan di surah An-Naml ayat 36 ya. Baik, kita langsung baca yang kedua, yang imalah. Siap ya? Yang kedua adalah imalah. Apa itu imalah? Imalah itu artinya lafzun bainal alif wal ya. Sebuah bacaan, yang mana bacaan itu bacaan di antara alif dan ya. Atau biasa kita sebut bacaan miring ya. Bacanya e. Dan di sini sebutkan wala yamilu hafsun illal alif fi kalimah majriha. Fil ayah bismillahi majriha. Itu di surah Hud ayat 41. Lihat di bawahnya ya. Nah, di sini catatan kaki. Yaqdi min imalatil alif tarqiq. Oh, dan konsekuensinya ketika kita membaca imalah, ketika kita membaca miring alif pada kata majreha di alif setelah roknya ya, itu hukum roknya tipis. Jadi baca bukan majare, re, bukan gitu, tapi roknya tipis. Dan sekali lagi ini adalah asal dari Al-Quran ya, yaitu talaqi wal musyafah. Ketika disampaikan dari lisan ke lisan dan sanadnya betul, sahih gitu ya, teruji dan bisa dibuktikan ternyata memang bacanya seperti itu, maka kita ikuti ya. Jangan sampai kita malah bacanya, wah ini kan ro fathah, berarti majaroha dong. Enggak. Nah ini pentingnya kita mempelajari Al-Quran dari guru kita ya, yang mana guru kita itu benar-benar belajar dari guru yang di atasnya. Terus guru yang di atasnya belajar lagi ke atas.
Atau biasanya kalau di Indonesia bilangnya guru bersanad gitu ya. Nah ini agar jangan sampai salah nih. Baca bukan majaroha ya, tapi majareha. Dan ana rasa ini masyhur ya, alhamdulillah. Bagi yang mungkin sekolahnya itu juga sih ya, tapi tergantung. Ada juga sih yang belum tahu. Nah, makanya alhamdulillah akhwat, kita semua diberikan Allah ilmu ini, maka kita insya Allah tilawahnya mengikuti ya, atau ittiba dengan apa yang Nabi contohkan. Makanya harus belajar ya. Dan ini berlaku buat disiplin ilmu yang lain ya, seperti fikih atau yang berkaitan dengan ibadah kita, tauhid. Itu juga sama, harus belajar dari guru ya, biar nggak salah dalam mempraktekkan atau bahkan mengamalkan eh, ibadah yang kita persembahkan untuk Allah. Baik. Jadi itu untuk Quran Surat Hud ayat 41 pada kata majereha, bacanya mudah ya. Majereha. Ya. Oke, kemudian yang selanjutnya masih di peringatan ketiga ada yang namanya bacaan tashil. Tadi imalah itu artinya miring ya. Nah, kalau tashil itu artinya mudah sebenarnya. Tapi di sini disebutkan secara istilah lafzun ma bainal hamzati wal alif. Itu sebuah bacaan yang mana bacaan itu bacaan antara hamzah, bacaan nih. Bacaan antara bacaan hamzah dan alif. Jadi bacanya bukan a, bukan juga panjang seperti a gitu. Itu namanya tashil. Kenapa disebut dengan tashil atau memudahkan? Karena memang bacaannya memudahkan lisan dalam membacanya, khususnya orang Arab. Dan ini sudah distorkan kepada Nabi Muhammad SAW ya tentunya, dan dibolehkan. Jadi maksud Anda tidak semua yang susah terus dimudahkan, itu terserah kita. Misalnya kita orang Sunda nih, terus ngucapin huruf fa itu susah. Susah dimudahkan aja jadi bacanya P. Nggak boleh ya. Karena bacaan ini belum distorkan kepada Nabi dan Nabi membolehkannya gitu ya. Diajarkan Nabi juga kan enggak. Jangan, maksudnya tasil ini ya sesuai dengan apa yang sudah berlalu ya dan sudah ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Oke, nah mungkin langsung aja kita lihat di sini tidak, oh, Imam Hafiz tidak mentashilkan hamzah qata, atau dalam riwayat Hafiz itu tidak ada tashil ya, tidak ada tashil pada huruf hamzah qata. Hamzah qata itu dalam bahasa Arab hamzah yang selalu dibaca harokatnya. Itu ya. Illa fi kalimah a'jamiyun. Kecuali pada kata ini. Ya, ada di surah Fussilat ayat 44. Nah, akhwat bisa lihat di mushaf. Asal kata a'jamiyun, kan kalau dalam mushaf tulisannya kayak gini ya. Hamzah fathah, terus alif, terus di atasnya ada bulatan sempurna. Asalnya tuh gini, a. Jadi hamzahnya ada dua. A'jamiyun, ya, artinya apakah ajam gitu ya. Nih, ya, tulis di sini a'jamiyun. Tapi orang-orang sulit mengucapkan a'jamiyun, maka ditashilkanlah bacaan ini. Ya, dan yang dimaksud dengan tashil adalah hamzah yang keduanya ya, bukan hamzah yang pertama. Nah, makanya karena hamzah yang kedua itu dibaca dengan tashil dalam mushaf tulisannya seperti ini. Hamzah keduanya jadi alif, di atas ada bulatan kecil gitu ya. Eh, jadi coba Anda contohkan, diingat-ingat tasil itu adalah bacaan antara hamzah dan alif. Dan ingat yang ditasil itu bukan hamzah yang pertama tapi hamzah yang kedua. Ini asalnya ya, kelihatan ya di layar. Nah, kalau tasil itu adalah bacaan antara hamzah dan alif, maka baca bukan aa. Tidak boleh seperti hamzah. Jamiyun. Tidak. Atau bacaannya seperti alif. Jamiyun. Enggak juga. Tapi bacanya samar antara itu. Baca gimana? Jamiyun. Gitu. Bacanya jangan lama-lama ya. Jangan sampai dua harokat. Jamiyun. Enggak. Nanti jadi kayak alif. Yang betul, kalau Anda bilangnya seperti kayak ngayun, tapi cepet. Aja.
a'ja, kayak gitu. Bisa? Apakah ada yang angkat tangan lagi? Atau kalau nggak ada, kita panggil Ibu Adesti lagi. Ibu Adesti mau baca, Ibu? Enggak, Ustazah. Izin buka dulu sebentar ya, Ustazah. Oh, Berapa boleh. sifat ya? Atau yang ini Ustazah. aja, Ibu, boleh? Yang walau ja'alnahu, boleh? Naam. Naam, Ah, insya Allah, Ustazah. biar memudahkan Ibu. Nah, silahkan. Iya, baik. Mm-mm. Ta'awudz dulu, Ustazah? Atau langsung? Langsung aja nggak apa-apa. Walau ja'alnahu. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي. Ahsan. Tapi tasnya agak ke dalam. Jangan e. Yang betul a, Tetap tashil fathah ain. ya Ustazah? Aja. Gitu. Mhm. أعجمي وعربي. Ahsan. Tapi masih kayak ada e-nya, Bu. Coba Oh, lepaskan lagi suara e-nya. Yang betul a, fathahnya. terus langsung ain. Tashil ain. Aja. Aja. أعجمي وعربي. Nah, itu lebih bagus. Lagi. طيب. Ajamiyum. Aha. أع- Eh, jangan. أعجمي. Maaf, jangan langsung samar. A dulu jelas stepnya atau آه. langkahnya. A dulu, A dulu آه. jelas, samar baru ain. آه. نعم. Mm-mm. أعجمي وعربي. Ahsan, tapi ini agak miring, jangan. Aja. Fathah lagi, Bu. أعجى Nah, gitu. Mm-mm. أعجمي وعربي. Iya, Masya Allah. Barakallah fiik. Hati-hati jangan sampai miring ya. أوكي. طيب أستاذة، Mm-mm. جزاك الله خير أستاذة. بارك الله Iya, فيك. Masya Allah. Terima نعم. kasih, Bu. Amin. Iya, ما شاء الله barakallah. أستاذة، ما شاء الله. Iya, Alhamdulillah. Nah, Ibu Adesi sudah mewakili kita. Masya Allah, terima kasih, Bu. Nah, ini harus distorkan kepada gurunya masing-masing ya. Khususnya untuk tasil ini. Ada beberapa yang bisa langsung, ada juga yang beberapa waktu dulu baru bisa. Nah, makanya harus dipantau terus ya. Taib. Alhamdulillah. Kemudian lanjut ya. Sedikit lagi selesai. Yaitu di at-tanbihur rabi', yaitu di lati peringatan yang keempat. Nah, peringatan yang keempat fi qaulihi ta'ala bi'salismul fusuqu. Itu di firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surah Al-Hujurat ayat 11. Nah, ini tuqra'u waslan bi isqati hamzatayil wasli qabla lam wa ba'daha. Yaitu membaca wasol dengan menggugurkan, di sini disebutkan hamzatai, berarti dua hamzah. Dua hamzah wasol yang terletak sebelum huruf lam. Ya, yang ini nih. Ini kan ada alif lam ya, bi'sal alif lam nih, ini hamzah wasal yang pertama. Terus yang hamzah wasal yang kedua yang ini. Pada kata ismu, itu diawali dengan hamzah wasal. Ya, jadi hamzah wasal sebelum lam itu hamzah wasal pada kata al, alif lam ya, yang kita biasa sebut dengan al-ta'arif, asyamsi al-qamariyah. Terus hamzah wasal yang kedua itu yang setelah huruf lam, itu di ini, di ismunya. Paham ya? Jadi di isqat atau dibuang dua hamzah wasol tadi, jadi nggak dibaca maksudnya ya, harokat pada hamzah wasol, dan memang dia terletak di tengah kalimat. Kalau kaidah dalam bahasa Arab itu kalau ada hamzah wasol yang terletak di pertengahan kalimat, ya harokatnya nggak dibaca dan memang nggak diberikan harokat. Oke, watahrikul lam watahrikil lam bil kasri. Oh, dan membaca huruf lam dengan memberikan harokat kasroh. Di sini nih huruf lamnya kan awalnya lamnya sukun ya, bi'sal. Nah, kemudian kita berikan tahrik, kita gerakkan huruf lamnya, kita berikan harokat lamnya dengan harokat kasroh. Makanya menjadi bi'salismul fusuq. Ya, waktu qra'u ibtidaan
Ini kalau bacanya wasol ya, bi salismul fusuku. Jadi kalau kita wasol nih atau melanjutkan bacaan dari bisa ke alismu dan al fusuk, maka bacanya bi salismul fusuku. Paham? Ini di bacaan pertama yaitu wasol. Nah, sekarang kita bahas kalau gimana kalau kita ibtida atau memulai bacaan dari kata al-ismu ini nih, gitu ya. Itu membacanya dengan biisbati hamzati al-ta'rif wa hadzfiha. Kita bisa ibtida ya dari kata al-ismu bacanya dengan isbat, menetapkan hamzah ya di al-ta'rif maka menjadi alismu diberikan fathah atau bahkan dihilangkan si hamzahnya menjadi lismu. Jadi ketika kita ibtida bisa bacanya alismu atau lismu. Tapi tentunya dalam tilawah ini kita tidak perlu membaca ibtida dari si alismu atau lismu ya. Kalau di metode Asyafi'i itu disebutkan kita ibtida dari kata alismu atau lismu itu kalau kita sedang melakukan ibtida ikhtibari, ibtida dalam rangka menguji murid atau ibtida sedang ujian gitu ya, ditanya sama gurunya. Kalau kita ibtida di sini gimana? Karena memang ketika kita lihat di mushaf, kemudian kita lihat maknanya juga, kalau ibtida dari alismul fusuk itu kurang sempurna. Harusnya sama fiilnya, yaitu bisa. Gitu ya. Jadi harusnya ya ibtidanya sesuai, jangan dari alismunya doang, tapi dari bisa. Bisa lismul fusuku ba'dal iman sampai akhir ya. Gitu. Nah, kemudian lanjut lagi di tanbih yang kedua. Ini ada di surah Al-Hajj ayat 15 dan 29. Di sini disebutkan tuksaru lamuha ibtidaan fatuqra liyaqta'a atau liyaqta'a sama liyaqdu wataskun waslan bima qablaha. Oke, coba untuk yang catatan yang kedua sama catatan yang ketiga kita buka dulu ya. Yang pertama ini di Al-Hajj ayat 15. Mungkin kita sama-sama buka dulu. Ana izin buka mushaf. Mungkin akhwat juga bisa buka mushaf. Yang pertama itu ada di surah, oh atau sama-samanya di sini ya? Coba Ana share screen tadi Al-Hajj ayat 15 dulu. Salah. Sebentar. Al Al-Hajj ayat 15. Sebentar. Coba kita lihat. Kelewat ya. Nah, untuk surah Al-Hajj ayat 15. Itu di ayat man kana yadhunnu an lan yansurallahu fid dunya wal akhirah sampai akhir. Nah, tadi untuk di kitab Al-Mudzakkirah fi Tajwidnya disebutkan tuksaru lamuha. Disebutkan tuksar lamuha ibtidaan fatuqra liyaqta'a. Afwan, liyaqta'. Berarti lihat di paling bawah ya. Akhwat bisa lihat yang paling bawah. Di sini ada ayat li summal yaqta'. Terus sama sampingnya falia bukan. Yang setelahnya ada di Al-Hajj ayat 29 nanti. Berarti sekarang Al-Hajj dulu ayat 15. Nah, untuk surah Al-Hajj ayat 15, tuk sarula muha ibtidaan. Nah, ketika kita ibtida gitu ya, itu diberikan harokat kasroh.
Kemudian watus kanu waslan bima qablaha. Dan ketika kita wasol atau membaca wasol, kita sukunkan watus kanu bima qablaha. Ya, seperti yang di dalam mushaf, lam sukun, summal yaqta. Jadi sesuai dengan mushaf, kita baca langsung aja dengan sukun. Toyib. Mungkin kita baca yang wasol aja kali ya, karena yang paling sering itu dengan wasol. Tidak perlu ibtida dari kata summal yaqta ini. Toyib. Apakah ada yang angkat tangan lagi? Atau Ibu ada istilah lagi mungkin? Nah, Ustazah. Toyib. Ahlan Ibu, boleh langsung dibaca ayat 15 yang bawah ya. Mangkana. Nah. Mhm. Man kana yadhunnu an lan yansur astagfirullah. Surahu. Man Mhm. kana yadhunnu an lan yansurahu Allahu fid dunya أَلَّن يَنصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Boleh lanjut ke falyamdud, Ustazah? Betul, langsung. Falyamdud bisa Fal babi. Mhm. falyamdud bisababin ilas samaa'i tsumma liyaqta' falyanzur. Nah, ahsan. Sebentar, maaf. Nah, tadi kan ketika Ibu wasol ya, lamnya sukun ya. Naam. Nah, ketika Iya, betul. kita ibtida nih, misal dari lam sukun ya fathah qaf sukun to fathah ain sukun. Nah, kita berikan harokat kasroh Bu di huruf lamnya. Dari dia koto' fal yanzur. Coba Ibu Berarti baca. kali ini anak Mm-mm. tidak. Iya, coba Ibu ibtida dari liyaqta ya. Naam. Mm-mm. ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. Ahsan, tapi hu-nya agak hu. Coba samakan dengan du-nya. Kaiduhu. Hu. Mm, ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. Ahsan di Masya Allah. Wain kasrahnya jangan lupa tafkhim nisbi ya. Alhamdulillah. Nah, satu lagi نعم Bu. Ustaz. Itu dia Ayat 29 ya. Nah, boleh Ibu 29. baca yang wasal dulu ya. Yang summal Oh yaqo. iya baik. Nah, silahkan. Hmm, Mm-mm. ayat 29 ya Ustaz ya? Iya, yang summa ya. Yang ini. Oh, nah. ثم ليقضوا تفثهم Uh-uh. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. Mhm. Kalau Eh, ibtidah sama berikan nah, harokat kasrah di li-nya. nah. Dia kodu. ليقضوا ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. Mm-mm. Dari waliufun. وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. Iya, barakallahu fi Ibu. Amin, amin. Wafikum barakallahu ustazah. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan ustazah. Naam, Amin Bu, Masya alhamdulillah. Allah. Wa iyyakum. Nah, satu lagi ya Bu. Jangan kemana-mana Bu. Yaitu di Ya ustaz. nih yang terakhir yaitu di surah nih. Al-Hijr ayat 78. Kemudian ada Qaf ayat 14. Asy-Syu'ara ayat 176. Shad ayat 13. Di sini disebutkan tuhdafu hamzatu al-ta'rif waslan. Itu dihilangkan atau tidak dibaca hamzah di al-ta'rifnya. Berarti hamzah wasol ya kalau al-ta'rif mah ketika wasol, tapi ketika ibtida kita isbat atau kita baca, kita tetapkan. Oke, coba kita baca yang Al-Hijr mungkin ya. Ana izin
tampilkan layar. Yang pertama Al-Hijr ayat 78. Coba kita lihat Al-Hijr ayat 78. 78, bismillah. Nah, Ibu melihatnya, wa in kana ashabul aikati ladzalimin. Naam, Ustazah, terlihat. Nah, kalau kita wasol sekali lagi tuhdaf. Ya, berarti wa in kana ashabul aikah langsung ya, bukan ashabu al aikah. Ah, kalau Oh, naam, Ustazah. kita ibtida dari al, tapi jarang juga sih ya ibtida dari al aikah karena dia nyambung ke ashab. Naam, Tapi nggak apa-apa deh, kita baca ya. Waqaf, wasal maaf, dulu, Ustazah. wasal dulu baru Wasal ya, Ustazah. tidak. Iya Bu, silahkan. Naam. Mm-mm, وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين. Kok tidak? Ibtida'nya Mm-mm. al-aikati, Ustaz. Iya, sahih. Oh, ya. Mm-mm. Al-aikati ladzalimin. Iya, barakallahu fiik Ibu. Tapi ini Iya, jarang ya, fikum sekali lagi. barakallah, Ustaz. Dan sepertinya tidak perlu kita ibtida dari al-aikah. Naam. Karena ini dari mudhaf ilaih, maka tidak tidak boleh kita ibtida dari mudhaf ilaih. Harus ada mudhafnya dulu. Ini, oh Oh, iya, naam. Mudhafnya ashabunya ya, Ustaz ya. betul. Terus Iya, ini naam. juga ayatnya pendek, jadi kalau bisa mah semuanya aja ya. Iya. Baik, Naam, tapi Ustaz. intinya mungkin bisa kita ambil pelajarannya kalau ada yang seperti ini ya. Hamzah wasol di tempat yang lain, ingat-ingat kalau wasol kita tidak baca harokatnya, meskipun kita tahu harokatnya, tapi terus kalau Heeh. ibtida ya kita baca harokat hamzah Naam, Ustaz. wasolnya. Baik, berarti satu lagi Naam. mungkin di surah Shad Ibu ayat 13. Kita buka dulu ya di Mushaf Madinah Quran surah Shad ah, ayat 13. Nah, Naam, Ustaz. sama ya. Nah, nah ini bedanya nih. Kalau yang ini nggak ada nggak ada hamzah wasolnya Bu. Hanya saja kalau kita Oh iya. memang ingin ibtidak dari sana tetap bacanya al-aikah, tidak al-aikah enggak. Tetap al ya, Ustaz, ketika ibtidah ya. Betul Ibu. So, berarti Ibu baca wasol dan Oh, ibtidak ya dari sana. oke. Wasal dulu atau ibtidah dulu, Ustaz? Wasol dulu ya dari awal. Oh iya. Wasamud. Mm-mm. وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة Mm-mm. أولئك الأحزاب. Iya, kalau ibtidak dari al-aikah. Mm-mm. الأيكة أولئك الأحزاب. Iya, alhamdulillah. نعم. Sama, الحمد لله. alhamdulillah. Jazakillah khair Ibu. آمين وإياكم أستاذة. Alhamdulillah. Baik, نعم. itulah iya tanbih-tanbih yang telah kita eh salah, kita selesaikan dan kita bahas dari ayat-ayat yang harus kita perhatikan ya bacaannya. Kemudian sebenarnya ada satu lagi yaitu tanbihat hamah tata'allaqu bimafsadati at-tilawah wa makruhatiha. Kalau tadi yang sebelumnya peringatan-peringatan penting dalam tilawah yang harus kita baca dengan benar ya. Nah, kalau ini peringatan-peringatan penting yang berkaitan dengan bacaan-bacaan Quran yang rusak dan bacaan-bacaan Al-Quran yang dibenci, alias nggak boleh kita lakukan atau harus kita hindari. Jadi mungkin ini pertemuan selanjutnya saja ya, meskipun sedikit 3 halaman, tapi rasanya udah hampir 1 jam kita. Jadi insya Allah pertemuan selanjutnya sedikit-sedikit, tapi semoga bisa bermanfaat ya untuk anak pribadi dan akhwat semua. Jadi insya Allah pertemuan selanjutnya kita masuk di sini dulu.
halaman 83 boleh ditandain di catatannya masing-masing. Kemudian lanjut deh ke pembahasan wakaf. Insya Allah. Alhamdulillah. Berarti untuk pertemuan hari ini mungkin kita tutup dulu ya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ana ucapkan terima kasih kepada akhwat yang sudah hadir, kepada Ibu Adesti yang sudah mewakili kita dalam membaca contoh-contohnya. Jazakumullah khairan Ustazah, dengan senang hati Ustazah, Masya Allah. Amin Ibu ya Rob, Masya Allah wa iyyakum. Dan semoga ilmu yang telah kita pelajari hari ini Allah berkahi dan bisa kita amalkan. Dan Ana harap bisa diajarkan juga kepada murid-muridnya ya. Dan Ana pamit dulu, kita tutup dulu dengan salam ya. Barakallahu fikun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Baik. Amin Ibu, ya Rob, wa iyyakum. Tapi sebentar, tadi udah direkam ya.